Jadi saya lihat banyak sekali viewer yang request tentang bagaimana caranya agar cepat naik jabatan. Dan sebagai pelaku bisnis, saya tentunya sering memberikan promosi kepada para karyawan terbaik saya. Lalu kriteria apa yang biasanya saya lihat dalam menentukan siapa yang akan dapat promosi? Yaitu visibility atau kemenonjolan. Sebelum kita masuk materi, biasanya memang akhir tahun ini itu jadi musimnya promosi. Dan saya yakin pasti para direksi itu lagi pada rapat, berdiskusi dan mengevaluasi kandidat-kandidat mana aja yang akan dipromosikan. Lalu setelah difilter, nanti orang-orang tersebut akan dapat promosi. Kalau di tempat saya, biasanya saya kan dikasih laporan tentang data-data kandidat ya. Katakanlah si A. Waktu saya lihat laporan tentang si A, saya tanya ke staf saya di ruang meeting. Ini si A menurut kalian gimana? Lalu HRD saya pun jawab, si A ini kurang menonjol pak, kinerjanya juga biasa-biasa aja. Dan semua staf saya pun juga setuju. Saya pun juga nggak ada kesan pribadi ya tentang si A. Jadi bisa dibilang saya dan jajaran direksi kemungkinan besar tidak akan memberi si A promosi. Nah, jadi kuliah kita hari ini akan membahas tentang visibility atau kemenonjolan atau keterlihatan. Lalu kenapa ini penting sebagai syarat utama untuk kita bisa dapat kenaikan jabatan? Nah, biasanya kesalahan para karyawan itu dia berpikir bahwa jika saya selalu bekerja keras setiap hari, pasti suatu saat nanti saya akan dapat kenaikan jabatan. Tentu, pemikiran seperti ini tuh nggak salah. Tapi ada yang harus kalian lakukan lagi selain kerja keras untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Sebagai contoh, si A dan si B, mereka sama-sama memiliki job desk dan workload yang sama. Terus juga kinerja mereka sama-sama bagus. Nah, ketika meeting, tim leader sama supervisor itu merekomendasikan si A. Tapi saya sendiri belum pernah ketemu si A. Mungkin pernah, tapi saya tidak punya kesan khusus dari si A, sehingga saya lupa. Lalu ada kandidat B. Si B ini kinerjanya sama bagusnya dengan si A, dan sama-sama direkomendasikan oleh tim leader dan supervisor. Tapi perbedaannya, saya tahu si B. Saya sering ngerokok bareng si B di smoking room. Dan si B ini, dia lumayan supel. Jadi ketika di smoking room kita selalu ngobrol, sehingga lama-lama saya mulai tahu tentang karakter si B, dan saya juga bisa melihat potensi dari si B. Nah, menurut kalian, kira-kira siapa yang akan saya approve atau saya ACC untuk kenaikan jabatan? Dua-duanya sama-sama bagus kinerjanya, dua-duanya sama-sama dapat rekomendasi. Dan sudah jelas, yang akan saya approve adalah si B. Mungkin banyak dari kalian yang nggak setuju dengan saya ya. Kalian pasti berpikir, Pak, itu kan nepotisme. Menurut saya, enggak. Si B bukan saudara saya dan si B pun nggak pernah nyogok saya pakai apapun gitu. Jadi bukan nepotisme. Kalau ngomongin nepotisme ya, di luar hubungan keluarga, dulu saya pernah memecat HRD saya karena dia sering melakukan nepotisme. Jadi ketika meeting direksi gini membahas promosi karyawan, HRD saya yang dulu itu pasti sangat vokal dalam mengajukan 1 atau 2 kandidat. Di mana saya dan staf kepala lain pun sebetulnya kurang setuju. Tapi karena rekomendasi dari HRD, saya approve tuh. Hingga pada akhirnya, karyawan yang dipromosikan tadi mulai bisa menjangkau dan bekerja di bawah seorang staf kepala. Nah, lalu karyawan ini nyogok. Dia sering bawain staf kepala ini makanan dan hadiah tanpa alasan yang jelas. Dan kebetulan salah satu staf kepala saya ini dia orangnya jujur. Jadi dia nggak suka disogok gitu. Akhirnya dia ngomong ke saya dan saya mulai investigasi. Dan akhirnya saya menemukan praktek nepotisme dari HRD saya itu. Akhirnya saya pecat. Tapi ada pelajaran yang bisa kalian ambil di sini. Karyawan yang dipromosikan tadi, dia mau menonjol dan mau terlihat di depan atasan, meski dengan cara menyogok. Tapi caranya ini kan berhasil membuat dia mendapatkan promosi. Dan di luar nyogok-menyogoknya, karyawan ini tuh kinerjanya bagus dan nggak korupsi. Mungkin cuman agak sedikit ambisius aja ya. Dan ini no problem menurut saya. Oke, jadi mau apapun bidang pekerjaan kalian, ada sebuah realita yang harus kalian hadapi. Contohnya, kalian seorang karyawan staf biasa, kalian bekerja di bawah naungan tim leader. Lalu kadang-kadang juga kalian bekerja di bawah supervisor. Nah, sampai di sini, yang tahu kalian kan cuma tim leader sama supervisor aja.
Sedangkan staf kepala dan saya sendiri sebagai kepala perusahaan kan nggak tahu kalian. Terus maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, ketika meeting direksi membahas promosi karyawan, mau sekuat apa rekomendasi kalian dari tim leader dan supervisor yang meng-approve-kan saya dan atasan-atasan lainnya? Nah, terus bagaimana caranya agar atasan-atasan yang lain itu bisa melihat dan memberikan nilai lebih pada dirimu? Tentu, yang pertama jelas kinerja ya. Yang nomor dua, itu adalah reputasi. Reputasi di mata rekan kerjamu, reputasi di mata tim leadermu, di mata klienmu, dan di mata atasan-atasanmu yang lain. Jadi, ketika kamu memiliki kinerja yang baik, lalu kamu juga punya reputasi yang baik, dan ditambah reputasimu ini bisa sampai di atasan-atasanmu, maka bisa dipastikan kenaikan karirmu itu akan meningkat drastis tanpa hambatan. Lalu, caranya meningkatkan reputasi gimana, Pak? Kalau nggak salah, saya pernah bahas reputasi di video lama ya. Jadi kalian bisa cek dulu video lama saya, dan saya juga ingat kadang saya bahas tentang reputasi di kuliah negosiasi sama manipulasi. Jadi kalian bisa cek video-video itu. Saya kasih satu contoh tentang membangun reputasi. Semisal, saya seorang karyawan biasa, lalu supervisor saya manggil saya dan ngasih saya pekerjaan di luar bidang saya. Meski di luar bidang saya, tapi saya tahu cara untuk ngerjain tugas itu. Cuman saya nggak akan langsung bilang, baik Pak, segera saya kerjakan. Tapi saya akan memberikan sedikit perlawanan dulu. Saya akan bilang gini, saya siap ngerjain Pak, tapi mohon maaf mungkin agak lama karena ini di luar kompetensi saya. Jadi saya harus browsing-browsing dulu dan mungkin nanti baru akan selesai jam 7 malam. Gimana Pak? Oke, nggak apa-apa kalau gitu Mas. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Pertama adalah untuk menurunkan ekspektasi dari supervisor saya. Karena ketika saya bilang itu bukan bidang saya, meski saya bisa ngerjainnya, maka dia nggak akan berharap banyak tentang hasilnya nanti. Lalu kenapa saya bilang selesai di jam 7 malam? Ini untuk memberikan sebuah batasan waktu dan menekankan ekspektasi supervisor saya juga. Lalu apa yang akan saya lakukan setelah itu? Saya akan menyelesaikan tugas itu dengan sempurna dan saya akan kasih ke supervisor saya di jam 3 sore. Lalu dampaknya apa? Ada dua. Pertama, supervisor itu akan sangat puas karena dia sudah berekspektasi rendah, tapi saya bisa memberikan hasil yang sempurna dan ditambah tugasnya selesai dengan cepat. Lalu kita akan terlihat luar biasa di mata supervisor. Yang kedua, ini gak enak ya. Ketika kita selalu bisa menyelesaikan tugas dengan sempurna, maka ada kemungkinan workload kita akan bertambah. Tapi kamu lihat sisi positifnya aja. Ketika kita bisa menyelesaikan semua workload yang menumpuk itu, maka kita akan cepat dapat promosi. Itu tadi adalah salah satu contoh dalam membangun reputasi. Sebelum saya tutup, saya akan kasih tips untuk membangun reputasi ya, agar kalian bisa terlihat lebih menonjol. Yang pertama, berpikir secara strategis tentang interaksi yang akan kalian hadapi dalam waktu dekat. Katakanlah, dalam seminggu ke depan kalian akan ketemu siapa aja di kantor. Misalnya, setiap hari Kamis, kalian tahu bahwa saya ada di smoking room. Lalu, usahakan kalian ketemu saya dan memberikan saya impresi yang baik. Begitu juga dengan interaksi lain. Katakanlah, setiap hari Senin, kepala divisi makan di kantin. Kalian bisa ke situ dan memberi kesan yang baik. Dan sebagainya. Yang kedua, itu mungkin sedikit tentang pamer kinerjamu. HRD saya ini, setiap weekend selalu ngirimin saya laporan tentang kejadian apa aja yang terjadi di kantor. Termasuk kerjaan apa aja yang sudah dia lakukan dalam seminggu terakhir. Dan saya suka ini, meski saya tahu tujuan dari laporan itu hanya untuk menyampaikan kerjaannya dia doang, tapi dibarengi dengan info-info menarik yang bikin saya lumayan tenang untuk memberi dia kepercayaan lebih. Intinya, kamu pamerin kerjaanmu yang sudah selesai. Kinerjamu yang bagus itu pamerin aja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga, itu aktif dalam kelompok. Di poin ini, kalian nggak harus vokal dalam ngerjain kerjaannya, tapi kalian bisa aktif dalam ngajak teman-teman kalian buat makan bareng, mengajukan diri ketika ada dinas di luar kota, dan sebagainya. Pokoknya aktif aja kalau ada kegiatan di kantor. Karena ketika kita aktif, kita akan semakin sering mendapatkan kesempatan untuk ketemu sama atasan. Oke, mungkin segitu dulu ya. Sekian kuliah kita hari ini. Kalian yang punya pengalaman atau saran tentang topik ini bisa share di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.